Pertanyaan, kulit dan tanduk hewan kurban sebaiknya diapain? Baik, ada dua kaidah di dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i. Kaidah yang pertama, kulit, kepala, tanduk, bulu, ujung kaki, terompah, tali pengikat, dan kain penutup hewan kurban tidak boleh dijual oleh mudhahi maupun oleh panitia. Karena panitia kurban itu adalah sebagai wakil daripada mudhahi. Jadi panitia nggak boleh langsung menjual itu semua. Kemudian kaidah yang kedua, kulit, kepala, tanduk, bulu, ujung kaki, terompah, tali pengikat, dan kain penutup hewan kurban tidak boleh dijadikan sebagai upah untuk panitia maupun untuk penjagal. Dasarnya adalah ibarat di dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala fil Majmu' Syarhil Muhadzabi. Qala telah berkata al-Imam oleh Imam An-Nawawi, wujudnya An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, rahimah semoga merahmatihu kepada Imam An-Nawawi, Allahu oleh Allah ta'ala yang maha tinggi oleh dia Allah. Fil Majmu'i di dalam kitab Al-Majmu' Syarhil Muhadzabi, syarahnya kitab Al-Muhadzab. Apa kata beliau? Wattafaqat nusus Syafi'i wal ashabi. Wattafaqat telah sepakat nusus Syafi'i oleh beberapa nasnya Imam Asy-Syafi'i. Wal ashabi dan oleh beberapa nasnya ashabu Syafi'i ala annahu atas sesungguhnya keadaan la yajuzu, yaitu tidak boleh bai'u syai'in oleh menjual sesuatu minal hadyi dari al-hadyu, yaitu binatang kurban yang disembelih tatkala haji, wal udhiyati dan dari udhiyah, yaitu binatang kurban yang disembelih tatkala haji maupun di luar haji. Nadhron, yaitu nadar, maksudnya kalau kurban nadar itu wajib ya, maka karena ada oleh dia kurban au tatawu'an atau yaitu sunnah. Sawaun, yaitu sama saja, fi dzalika di dalam itu al-lahmu bermula daging, wasyahmu dan bermula lemak, wal jildu dan bermula kulit, wal qarnu dan bermula tanduk, wasufu dan bermula bulu, wa ghairuhu dan bermula yang selainnya bulu. Ini kaidah yang pertama. Kemudian kaidah yang kedua, wala yajuzu ja'lul jildi wa ghairihi ujratan lil jazzari. Wala yajuzu dan tidak boleh ja'lul jildi oleh menjadikan kulit, wa ghairihi dan yang selainnya kulit, ujratan sebagai upah, lil jazzari untuk si penjagal atau si pemotong hewan. Bal yatasaddaqu, akan tetapi bersedekah, bihi dengannya dia al jildu al mudhahi oleh orang yang udhiyah, wal muhdi dan oleh orang yang melakukan al hadyu. Au yattakhidhu, atau menjadikan oleh dia mudhahi atau al-muhdi minhu daripada al-jildu ma pada sesuatu yang tafi'un yang mengambil manfaat oleh dia mudhahi atau al-muhdi bi'ainihi dengan kenyataannya ma. Kasiqain seperti alat untuk wadah air ya, untuk minum atau untuk menyiram tanaman, au dalwin atau seperti timba, au khuffin atau seperti terompah atau sepatu atau sandal, wa ghairi dzalika dan yang selain itu. Itu pun tidak boleh dijual kalau yang membuatnya adalah mudhahi atau al-muhdi, tetapi boleh dipakai atau dipinjamkan. Dasar hadis yang dipakai oleh mazhab Imam Asy-Syafi'i adalah riwayat dari Ali bin Abi Thalib. An Aliin radhiyallahu anhu qala, diriwayatkan dari Ali radhiyallahu semoga meridai Allahu oleh Allah anhu padanya Ali bin Abi Thalib, qala telah berkata oleh beliau Ali bin Abi Thalib, amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aquma ala budnihi. Amara telah perintah ni kepada saya Rasulullah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aquma pada sekiranya bertindak oleh saya ala budnihi atas beberapa badanah atau untanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa aksima dan pada sekiranya membagi oleh saya juludaha pada kulit-kulitnya badanah atau unta, wajilalaha dan pada kain penutupnya unta, wa amara dan telah memerintahkan oleh Rasulullah ni kepada saya Allah u'tiyah
pada sekiranya tidak memberikan oleh saya al-jazzaro pada si tukang jagal atau si tukang penyembelih hewan, minha darinya badanah atau unta, syai'an pada sesuatu pun. Wa qala dan telah berkata oleh beliau Ali bin Abu Thalib, nahnu nu'tihi, nahnu bermula kami, nu'ti yaitu memberikan oleh kami, hi kepada al-jazzar tukang jagalnya, min indina yaitu di sisi kami. Artinya si tukang jagal atau penyembelih atau panitia tidak diberikan kepala, tidak diberikan daging, tidak diberikan kulit, tetapi diberikan upah tersendiri, tidak termasuk dari binatang kurban tersebut. Akhraja telah mengeluarkan pada hadis Al-Bukhari oleh Imam Bukhari nomor hadis 1716, wa Muslimun dan oleh Imam Muslim nomor hadis 1317. Kemudian kaidahnya lebih utama bagi mudhahi adalah menyembelih dan memotong hewan kurbannya sendiri, kemudian membagi dagingnya langsung kepada mustahik oleh dia sendiri. Lalu kaidah mudhahi menyerahkan hewan kurban kepada panitia. Jika panitia kurban membutuhkan alat-alat semisal pisau, tali, timbangan, plastik, upah tukang jagal dan lain-lain, maka semua biaya tersebut ditanggung oleh mudhahi dari hartanya yang lain, bukan dari hasil penjualan kulit maupun kepala hewan kurban. Yang menjadi persoalan adalah jika mudhahinya hanya menyerahkan hewan kurban tanpa ada tambahan biaya apapun, sedangkan panitia butuh biaya untuk beli alat-alat, upah tukang jagal dan biaya lain-lain. Maka bagaimana seperti itu? Solusinya adalah tetap memberikan kulit, kepala, tanduk, bulu, ujung kaki, terompah, tali pengikat, dan kain penutup hewan kurban beserta daging dan lemaknya kepada fakir miskin, kepada mustahik. Karena fakir miskin yang menerima semua itu boleh memilikinya, boleh menjualnya, dan boleh juga mensedekahkannya lagi. Sehingga bebas kalau sudah diserahkan kepada mustahik, yaitu kepada pihak fakir dan miskin. Ingat, yang perlu dipahami oleh panitia kurban bahwa panitia kurban itu adalah wakil dari mudhahi. Jadi wakil dari mudhahi, bukan mustahik. Sehingga panitia kurban tidak boleh menjual kulit ataupun menjadikan kepala hewan kurban sebagai upah untuk penyembelih atau si tukang jagal. Kecuali kalau memang di dalam anggota kepanitiaan ada yang fakir atau miskin, maka bisa disiasati strateginya. Strategi untuk mensiasatinya adalah dengan cara memberikan daging kurban, ingat harus daging ya, daging kurban ditambah kulit atau kepala pada mustahik, yaitu anggota panitia kurban yang miskin atau tetangga dekat yang miskin dengan akad tamlik. Akad tamlik itu adalah hak kepemilikan. Lalu sepemilik kulit menjualnya, dia ikhlas menjualnya, bersedia menjualnya ke pedagang, dan uang hasil penjualan disedekahkan lagi ke pihak panitia kurban atau ke masjid atau ke musola, karena sudah diakad tamlik kepemilikan. Jadi akadnya itu penting. Ini loh ya, daging kurban tak tambah kulit plus kepala atau yang lain-lain gitu ya. Kemudian si pemilik tadi, sepemilik yang penerima itu adalah pemilik, kemudian menjualnya lagi karena melihat panitia itu nggak ada dana, nggak ada biaya untuk beli alat-alat, kemudian kulitnya dijual ke pedagang. Ya, setelah itu hasil penjualan kulit itu oleh sepemilik ini disedekahkan lagi, infakkan lagi kepada panitia atau ke masjid atau ke musola. Itu boleh dan sah ya, karena yang menjual adalah si pemilik. Dasarnya masih sama, yaitu di dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Imam An-Nawawi rahimahullahu taala melanjutkan, qala ashabuna. Qala telah berkata ashabuna oleh sahabat-sahabat kami, yaitu ashabus Syafi'i, wala yajuzu dan tidak boleh tamlikul aghniyai oleh menghak milikkan orang-orang kaya minha darinya udhiyah syai'an pada sesuatu pun. Wa innama yajuzu it'amhum. Wa innama yajuzu dan sesungguhnya hanyalah boleh, yajuzu boleh, it'amuhum oleh memberikan makan mereka, wal hadiyatu dan memberikan, dan oleh memberikan hadiah ilaihim kepada mereka.
Jadi daging kurban itu sah dan boleh diberikan kepada orang kaya, tetapi bukan tamlik, bukan kepemilikan. Yaitu boleh dimakan dan boleh diberikan hadiah kepada mereka. Yang namanya hadiah, ya, maka itu bukan kepemilikan namanya dari si yang korban atau mudhahi atau panitia. Kemudian Imam An-Nawawi melanjutkan wa yajuzu tamlikul fuqara'i. Wa yajuzu dan boleh tamlikul fuqara'i oleh menghak milikkan orang-orang fakir minha darinya udhiyah liyatasarrafu agar mentasarrufkan oleh mereka al-fuqara, agar mengelola oleh mereka al-fuqara fihi di dalam tamliknya kepemilikannya bil bai'i dengan penjualan wa ghairihi dan dengan yang selainnya penjualan. Jadi kalau sudah kepada fakir, kepada miskin itu namanya mustahik disebut tamlik kepemilikan karena itu haknya. Yang namanya sudah hak milik maka boleh dimakan, kemudian boleh disimpan, boleh dijual, boleh disodakokan kembali, ya berupa daging disodakokan kembali kepada orang boleh. Dan kalau seandainya memberikan kepada fakir miskin itu nggak boleh hanya kulitnya saja. Menurut sebagian mazhab Imam Syafi'i bahwa tidak sah memberikan kepada fakir atau miskin mustahik hanya berupa kulit. Oleh sebab itu diberi daging kemudian ditambahi kulit, ditambahi yang lain-lain yang bisa dijual. Kemudian kalau kulitnya dijual ke pedagang, lalu uang hasil penjualannya itu diinfakkan atau disodakohkan kepada pihak panitia untuk beli alat-alat untuk membayar tukang jagal, itu boleh dan sah menurut mazhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Wallahu taala alam bisawab.